Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Omar di channelnya Cabang. Hari ini kita akan lanjutin lagi membaca buku tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Di part 2 kemarin sudah menceritakan Ismail yang kehausan. Artinya sekarang akan menceritakan asal mulanya air Zam-Zam. Jangan lupa ditonton dan dengerin sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya, yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, dan Allah bersama sang bayi, dan ia tumbuh serta tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemanah. Setelah itu, nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Dan beberapa tahun kemudian, Esau menikahi sepupunya, anak Ismail. Namun, ada suatu pujian tak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rumah Allah, juga ketika bercerita tentang keajaiban Zam-Zam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu. Segala rahmat Allah bagi pemimpinnya yang kekuatan jiwanya menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi, dan beliau mengunjungi putranya dari tanah suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas di dekat sumur Zam-Zam. Tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah. Kubus sesuai dengan bentuk angin, namun sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat di dekat Abu Qubaish. Ketika turun dari surga, batu ini lebih putih ketimbang susu. Namun, dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Bakkah atau Mekah. Seperti kemudian ia disebut, "Aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan bagi yang sujud serta ruku. Dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh." Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya saat mencari pertolongan, dan Ibrahim kemudian menjadikannya sebagai bagian dari ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Kemudian Ibrahim berdoa di Kan'an, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan di dekat rumahmu, atau bait Allah yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka, dan limpahkanlah rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Bab pertama udah selesai sampai di sini. Besok bab kedua, insya Allah, judulnya Kehilangan Besar. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.